Shalom sahabat geni yang terkasih, apa kabar? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Senang sekali saya Melani dari PDPKK Fransiskus Saverius Kute boleh kembali menjumpai sahabat semua dalam renungan harian geni. Hari ini Jumat 25 Maret 2022, pada Hari Raya Kabar Sukacita dalam Pekan Prapaskah yang ketiga, kita akan bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38 dalam tema Jangan takut menjawab ya pada panggilan perutusan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Sahabat geni yang terkasih, dalam perikop Injil hari ini dikisahkan saat pertama kali Maria menerima tugas perutusan dari Allah melalui malaikat Gabriel. Seorang Maria yang bukan siapa-siapa, simbol kerendahan manusia. Tapi Allah mengirimkan malaikat Gabriel, malaikat yang tertinggi, untuk menyampaikan kabar gembira itu. Allah sendiri memilih Maria menjadi perantara kelahiran Yesus. Saat pertama kali menerima tugas perutusan, Maria terkejut. Dia juga merasa takut dan ragu. Bagaimana mungkin seorang perawan yang sederhana dan miskin dipilih Allah untuk menjadi perantara bagi kelahiran putranya? Bagaimana mungkin Maria yang saat itu belum bersuami harus mengandung? Tetapi Maria dengan penuh ketaatan menjawab ya pada tugas perutusan itu. Setiap kita pengikut Kristus dipanggil dalam karya perutusan dimanapun kita berada. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Seperti Maria yang awalnya merasa terkejut, takut dan juga ragu, kita juga sering dilanda ketakutan dan keraguan untuk menjawab panggilan dari Allah. Kita takut apa kata orang, kita takut pekerjaan terganggu, kita takut lelah, kita takut tidak punya waktu untuk beristirahat.
kita takut tidak layak, kita takut tidak bisa, dan berbagai macam ketakutan, sehingga seringkali kita menolak dan mengabaikan panggilan dari Allah. Dari bacaan Injil hari ini kita bisa belajar bahwa sesungguhnya tugas perutusan bukanlah beban. Apa yang mungkin kita rasakan sulit, sakit, berat, justru adalah karunia atau kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk ikut serta dalam karya keselamatan Allah. Dan kita tidak perlu takut untuk menjawab ya pada panggilan perutusan itu. Karena yang pertama, kita adalah anak-anak yang dikasihi Allah. Seperti yang disebutkan, seperti yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria pada ayat yang ke-30, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Kita juga adalah anak-anak Allah yang telah beroleh kasih karunia di hadapannya. Pengorbanan Yesus telah melayakkan kita. Lalu yang kedua, kita juga tidak perlu takut untuk menjawab ya pada panggilan perutusan, karena ketika kita diutus, kita tidak ditinggalkan sendiri. Allah mengirimkan penolong, kita diberinya kuasa. Seperti yang dikatakan malaikat pada ayat yang ke-35, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Kita tidak perlu takut karena kita tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Kemudian yang ketiga, ketaatan seperti yang ditunjukkan oleh Maria melalui jawaban, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Menjadi jalan terwujudnya rencana keselamatan Allah di dunia. Melalui Maria lahirlah Yesus yang menebus dosa-dosa manusia. Kalau 2000 tahun yang lalu jawaban ya dari seorang Maria menjadi jalan sehingga rencana-rencana Allah dapat terlaksana, sehingga kasih Allah kepada manusia dapat tersampaikan, sehingga karya keselamatan Allah dapat terwujud, maka di zaman ini, di saat ini, biarlah melalui jawaban ya kita pada panggilan perutusan Allah, boleh ada orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, boleh ada orang-orang yang dipulihkan, boleh ada orang-orang yang merasakan kasih Tuhan, bahkan mungkin boleh ada orang yang berbalik dari kesesatan. Agar melalui kita rencana-rencana Allah dapat terwujud, maka jangan takut menjawab iya pada panggilan perutusan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk sapaan-Mu hari ini. Kami juga mengucap syukur kami boleh mengenal Maria, pribadi yang menjadi inspirasi kami dalam menanggapi panggilan-panggilan. Bapa, kami mohon ampun jika di masa lalu kami sering menolak dan mengabaikan panggilan-panggilan dari-Mu untuk membantu meringankan beban orang lain, untuk mewartakan kasih-Mu, untuk membagikan kesaksian akan kuasa-Mu. Kami mohon rahmat iman dan ketaatan daripada-Mu ya Bapa, agar mulai hari ini kami dimampukan untuk menjawab ya pada setiap panggilan dan tugas perutusan dari-Mu, agar kami boleh menjadi perantara bagi kehadiran-Mu di dunia ini. Semua doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.